Satu lagi adalah feminisme radikal. Feminisme radikal itu menolak solusi liberal dan sosialis gitu. Bagaimana memusnahkan patriarki, yaitu dengan cara menghapus gender dan dengan cara teknologi reproduksi. Hal-hal ini semakin mencoba saya lacak sejauh ini dengan lewat timeline itu sendiri satu-satu gitu, bagaimana pikiran masing-masing, apa yang terjadi di tulisan Mary Wollstonecraft gitu, era Kartini, pikiran dan lain sebagainya, termasuk pikirannya Marx gitu, dan Friedrich Engels, atau bagaimana pikiran-pikiran para feminis yang berdekatan dengan religiusitas seperti Gada Karni, Fatimah Mernissi atau Nawal El Saadawi. Tapi feminisme tentu saja tidak selalu berdiri dengan cara yang kokoh. Pasti ada di setiap era, pasti menemukan satu gerakan menggugat feminisme. Misalnya yang paling cukup mencuat belakangan di era modern ini, hadir lewat Kiai Haji Abdul Muqit Musadi. Beliau adalah seorang kiai yang tumbuh di pesantren Tuban, kemudian meninggalnya di Jember gitu. Bagaimana beliau berpandangan tentang peran domestik perempuan secara Islam, secara pendekatan-pendekatan agama gitu. Kemudian juga ada Danarto, seorang penyair dan sekaligus skenografer yang juga mencoba menggugat feminisme itu sendiri. Tetapi belakangan ini juga ada salah satu mahasiswa UIN, Uung, dengan bukunya menggugat feminisme. Bahkan juga ada satu gerakan-gerakan di Instagram, Indonesia Tanpa Feminis. Itu justru yang semakin saya mencoba untuk lacak gitu, semakin mencoba untuk saya ingin ketahui yang juga pada dasarnya adalah sangat berdekat, sangat berhubungan sekali dengan perspektif saya sebelumnya, perspektif saya misalnya perspektif sosiologi gitu. Ini juga kalau misalnya ini kan juga bagaimana kalau didekatkan dengan kultur gitu. Di Bangkalan sendiri gitu. Atau Madura secara umum gitu. Di mana perempuan-perempuan sudah biasa menernak sapi, ke sawah. Dari era di zaman 1920-an, perempuan Madura sudah terbiasa dengan kerja laki-laki. Otomatis ini yang mungkin saya juga, apakah perempuan di Madura sudah melampaui feminis itu sendiri, atau misalnya yang tadi saya bilang Uung, kebetulan dia adalah orang Madura yang tinggal di Pamekasan. Dalam bukunya dalam menggugat feminisme, pertanyaannya adalah apa yang perlu digugat, karena dia sudah
melakukan kerja keras sudah dari dulu. Kebiasaan-kebiasaan ini sudah hadir di era itu. Apalagi yang didudukan. Ini yang saya sedang pingin lakukan, dan dalam satu waktu saya akan mencoba untuk melacak dan mencari tahu sejauh mana pikiran-pikiran Uung tentang membaca kultur perempuan di Madura dalam rangka menggugat feminisme itu sendiri. Mungkin nanti hasil pelacakan-pelacakan saya juga saya akan teruskan dan saya akan kembangkan, dan saya akan rekam tanpa edit barangkali. Saya kira mungkin ini juga satu pembelajaran yang menarik bagi saya pribadi.